Hai guys, welcome back to my YouTube channel Maru sama Hesi Kita Kebi. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini aku akan membahas salah satu ikon dari Kabupaten Kepulauan Sitaro, lebih khususnya ke daerah Siau. Kita langsung aja ke videonya. Oke guys, sama seperti opening aku, di video kali ini kita akan membahas salah satu ikon yang paling legendaris, yang paling kita tahu bersama, menjadi salah satu simbolis dari Siau, yaitu bukan Siau, Sitaro, yaitu Gunung Karangetang atau Awu Karangetang. Nah, bagaimana sih asal mulanya, atau apa-apa saja sih yang ada di Gunung Karangetang itu? Apa saja sih fakta atau mitos-mitosnya? Di video kali ini aku akan membahas secara singkat tapi terperinci dengan beberapa kesimpulan yang udah aku ambil juga dari beberapa cerita-cerita teman-teman sekalian yang ada di Facebook atau di beberapa artikel yang udah aku rangkum. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke penjelasannya. Gunung Karangetang atau Awu Karangetang ini adalah salah satu gunung aktif di dunia dengan tinggi yaitu 1827 meter di atas permukaan laut. Wow, tinggi banget ya. Nah, Gunung Karangetang ini asal mulanya adalah pada masa purba sekitar 1500 sebelum Masehi. Terdapat pulau yang namanya Pulau Alamina. Nah, pulau ini merupakan daratan pulau besar dari Pulau Bacan sampai pada Pulau Mindanao. Kalau saya tidak salah sebut namanya Pulau Mindanao kayaknya. Kalau tidak saya sebut ya tolong dikoreksi di bawah. Nah, dengan masyarakat atau orang-orang sekitar situ menganggap salah satu petinggi dari pulau ini adalah Kulono Tua atau bernama Ampuang Tatetu Nah, Ampong Tatetu ini dipercaya sebagai wakil daripada Dewa Adi Tinggi. Dewa Adi Tinggi ini adalah orang yang paling bukan salah satu dewa yang paling tinggi di Gunung Karangetang. Jadi dia paling tinggi dari Gunung Karangetang. Dewa ini sendiri tinggal di puncak dari Gunung Karangetang ini sendiri. Konon Pulau Alamina ini sendiri dihancurkan oleh Adi Tinggi. Karena kenapa? Karena katanya masyarakat di situ sudah mulai melupakan atau sudah mulai meninggalkan atau sudah mulai tidak patuh dengan hukum yang ada seperti itu. Jadi makanya pulau ini ditenggelamkan atau dihancurkan oleh Adi Tinggi sendiri dan terbentuklah pulau-pulau kecilnya yang sekarang itu ada yang disebut juga Talaude kalau nggak salah, yang artinya karang yang jauh. Jadi kalau misalnya kita udah di zaman dulu tuh udah nggak patuh, tapi manifestasi dari kemarahan Adi Tinggi adalah dengan menghancurkan atau ditenggelamkannya pulau ini. Nah, terus yang menjadi salah satu ikon juga pada zaman dulu ya. Jadi di zaman dulu itu ada yang namanya ritual. Ritual ini pernah juga saya bahas di Batu Talada di sini. Jadi zaman dulu itu mereka melakukan ritual untuk Adi Tinggi ini sendiri. Gunung Karangetang sendiri terdapat sebuah ritual yang sebelum masuknya Sending atau masa Katolik Spanyol waktu itu datang ke daerah Ulu, daerah Siau. Mereka sering melakukan yang namanya ritual, yaitu pengorbanan seorang anak gadis kepada Adi Tinggi ini sendiri atau dewa yang ada di pulau ini, di Pulau Siau. Kepercayaan ini disebut Sundeng, tapi belakangan setelah tidak lagi memakai seorang gadis,
diganti dengan hewan sebagai korbannya. Kepercayaan ini sendiri menggunakan Awu Karangetang atau Gunung Karangetang sebagai pusat daripada penyembahannya. Sumbeng atau ritual ini sendiri dilakukan oleh sebuah keluarga atau setiap pribadi yang disebut dengan Mapangkunang dan ditempatkan di tempat yang disebut dengan Pangkunang. Biasanya Pangkunang itu dibuat dibuat seperti batu yang diletakkan sesuai dengan tinggi manusia. Biasanya kalau kita sebut ini kayak mesbah begitu ya. Setelah itu mereka akan melakukan ritual ini dengan syarat utama, yaitu dibuatnya nasi kuning. Jadi nasi kuning dengan beberapa syarat-syarat lainnya. Makanya ada beberapa orang Siau dulu yang menyebut nasi kuning sebagai makanan atau sesajen seperti itu. Ketika melakukan ritual Mapangkunang ini, mereka atau peritual akan menggunakan bahasa Siau dan sambil menari mereka berputar-putar mengelilingi Pangkunang ini dan disebut musalai, sehingga mereka mendapatkan yang namanya tres atau kemasukan roh saat melakukan tarian ini. Fakta-fakta atau mitos yang berkembang di Gunung Karangetang sendiri, yang pertama adalah faktanya Gunung Karangetang itu merupakan gunung yang paling aktif di dunia. Yang kedua, Gunung Karangetang itu dia sudah mencapai 41 kali erupsi. Yang ketiga adalah Gunung Karangetang ini adalah satu-satunya gunung api yang dibaptis oleh salah satu misioneri orang Belanda yang bernama Paul Kelling pada tahun 10 Desember 1855 sampai 22 Juli 1924. Dan misionaris ini dimakamkan di salah satu gereja tua yang ada di Siau, yang gereja besar juga, Gereja Ulu di Siau Timur. Makamnya ada di depan gereja tersebut. Dan juga ada beberapa mitos juga. Salah satunya adalah dulu gunung api ini sendiri bisa dimasukin oleh tetua-tetua atau leluhur-leluhur. Mereka bisa masuk melalui salah satu lubang yang ada di gunung tersebut dengan menggunakan sebuah bambu yang dinamakan bulo dengan sebuah ikat kepala yang dinamakan papurang mawira atau ikat rambut putih dengan fungsi sebagai penahan batu yang misalnya akan jatuh, nah bisa berhenti dengan itu aja ya bukan. Dan juga mitos yang terakhir adalah di dalam Gunung Karangetang terdapat sebuah danau dan api yang dipisahkan oleh pasir. Nah guys, setelah fakta-fakta mitos atau penjelasan aku yang tadi di atas, aku punya beberapa kesimpulan. Kesimpulan ini aku ambil dari rangkuman di atas juga, yang sampai sekarang aku lihat juga berkesinambungan. Sampai sekarang Awu Karangetang merupakan tempat yang matling dalam bahasa Siau, atau artinya sakral, atau tempat yang sangat-sangat keramat dari masa lalu sampai ke masa sekarang. Masa lalu karena menjadi tempat penyembahan, dan masa sekarang karena bisa sebagai alarm moral. Jadi kalau misalnya kita untuk masa sekarang melanggar moral, seperti kita melakukan sesuatu yang melanggar Alkitab, maka alarm ini akan berbunyi. Biasanya seperti itu. Dan di sini ada juga istilah-istilah yang merujuk kepada Gunung Karangetang apabila dia melakukan alarmnya. Misalnya ada istilah yang namanya kepedune yupung atau leluhur sedang marah, atau kasekode upung atau leluhur sedang batuk.
Terus yang terakhir ada asa Hokage Upung atau leluhur yang sedang sangat-sangat marah. Nah guys, itu merupakan rangkuman yang saya dapat, yang bisa saya share ke kalian. Semoga bisa menambah ilmu buat kalian tentang sejarah dari Gunung Karangetang sendiri. Kalau masih ada kurang-kurangnya bisa kalian tambahin di kolom komentar yang ada di bawah juga. Tapi overall dari yang saya tahu di sini, setelah dibaptisnya Gunung Karangetang ini, maka yang terjadi di sekarang adalah masyarakat lebih peka, yang mana kita tidak bisa melanggar moral, ya, etika moral kita, yaitu yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Maka gunung ini akan mengeluarkan bunyi-bunyinya atau erupsinya. Buat kalian yang tahu tentang gunung ini juga buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, yang belum like jangan lupa di like, yang belum komen silahkan terus komen di bawah, dan jangan lupa untuk di share biar channel YouTube ini semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton teman-teman, see you in the next video.